Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan bahas saham HEXA atau Hexa. Nama PT-nya PT Hexindo Adi Perkasa Tbk. Jadi ini di request oleh salah satu viewer ya. Udah lama sih requestnya, cuman aku baru mood untuk bikin analisa saham. Jadi ini kalau kita lihat sekilas, mereka jual produk alat berat ya. Truk, mini ekskavator, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kendaraan berat. Kalian bisa lihat foto-fotonya ya. Dan ini website nih kalian bisa masuk ke hexindo-tbk.co.id. Di sini ada produk-produknya. Ini produknya yang mereka jual itu produk Hitachi ya. Why Hitachi ini mereka sebut. Ini ada parts-nya, service, company, dan segala macamnya ya. Sini kita juga bisa lihat investor relationship dan manajemen. Kita penasaran dengan bagian direksinya. Nah, ini Jonggi PT TP Gultom, presiden direkturnya. Yasumasa Zaizen, ada orang Jepang ya. Daitamura Bisasono, kebanyakan orang Jepang sih. Fumio Nakajima dan lain-lain. Ini kemungkinan perusahaan milik korporat dari Jepang sepertinya ya. Kalau misalnya ada orang-orang Jepang ini, ada nama-nama Jepang, biasa milik perusahaan Jepang. Buat komisaris, jadi nanti kalian kalau mau ngecek rekam jejak mereka, kalian tinggal ketik nama mereka, spasi skandal di Google Search, nanti ketahuan apakah punya rekam jejak yang baik atau buruk. Kalau misalnya tidak ada berita apapun, berarti artinya baik. Gitu. Kalau ada berita positif, itu lebih baik lagi. Ya harusnya sih oke sih ya, ini kalau ini dimiliki Jepang harusnya nggak aneh-aneh. Nah, paling gitu aja tentang websitenya. Kalian nanti cek sendiri lebih detail seperti apa perusahaannya dan produk-produknya, nanti kalian cari tahu sendiri di websitenya ya, hexindo-tbk.co.id. Ini aku hanya kasih tahu secara singkat aja. Nah, ini profile di halaman IDX, alamat kantor di strip, email di strip, telepon di strip. Perdagangan alat berat. Nah, ini presiden direkturnya Insinyur Jonggi PT Gultom. Sisanya nama-nama direktur lainnya banyak banget. Orang Jepangnya udah lumayan banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang Jepang, sisanya orang Indonesia ya. Komisaris orang Indonesia. Nah, ini pemegang sahamnya terlihat ya. Hitachi Construction Machinery 48%. Di bawahnya ada Hitachi Construction lagi, Machinery Asia and Pacific 5%. Jadi memang ini dikendalikan oleh perusahaan Jepang, yaitu perusahaan Hitachi Construction. Sisanya dipegang Itochu Corporation dan masyarakat 21%. Jadi kalau mereka mau melakukan right issue masih bisa. Tinggal kurangin antara Itochu atau Hitachi. So far oke sih, mereka masih bisa tambah modal lagi kalau mereka mau. Mereka mungkin akan kurangin dari porsi Itochu kalau misalnya Hitachi mau tetap jadi pengendali ya. Tapi kalau misalnya Hitachi tetap mau jadi pengendali dan Itochu nggak mau ngurangin persentase kepemilikan, ya berarti nggak bisa right issue gitu. Tapi harusnya ini perusahaan kuat ya, jadi nggak perlu right issue. Kita langsung ke laporan keuangan di yang terbaru 30 Juni 2022. Aset lancar, uang cash mereka ada ini dalam bentuk dolar Amerika Serikat USD ya. Ini cash mereka 19 juta USD, piutang 81 juta USD, persediaan ada 160 juta USD. Persediaannya kita lihat di nomor 237. Kita mungkin akan lihat di nomor 7 kali ya. Nah, ini 7. Yang siap dijual mana nih? Siap dijual. Barang dagangan, suku cadang, alat berat. Ini total dalam proses dan berjalan. Jadi paling dikurangin 5 juta ya.
Jadi dikurangi 5 juta berarti angka kita bulatin 150 juta US dollar siap dijual. Penjualan mungkin di bawah 1 tahun ya, jadi bisa. Jadi aset lancar itu sesuatu aset yang di bawah 1 tahun, bisa diuangkan di bawah 1 tahun. Jadi 150 ditambah ini ya kurang lebih 250 ya berarti ya. 250 juta US dollar kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka 127 berarti. Berarti bisa ditutupi utang jangka pendek mereka dengan aset lancar ya, karena aset lancarnya lebih besar 2 kali lipat. Jadi aman. Utang bank jangka pendeknya 17 juta, cashnya 19 juta ya aman lah ini. Sisanya yang paling besar itu utang usaha, jadi ini aman karena aset lancarnya lebih banyak dibanding utang jangka pendek. Berarti resiko mereka kecil. Kita bandingkan modal utang dengan modal investor ya. Modal utangnya 140 juta. Modal utang ya, maksudnya modal utang 140 juta, modal investor 168 juta. Jadi lebih besar, hampir 1 banding 1 sih. Ya, utangnya tetap besar, mereka lebih gedenya di utang usaha sebenarnya. Utang usaha yang paling gede, utang bank, uang muka, bukan kerja ya udah paling besar ya utang usaha. Jadi itu pun sebenarnya aman, bukan utang yang bunga berbunga. Jadi ini resikonya kecil kalau dari sisi utang. Kita masuk ke laporan laba rugi, meningkat ya omset ya. Omsetnya meningkat. Kita lihat dari sisi mana, nomor 23. Meningkat paling banyak itu di bagian nomor 23. Nah ini dia. Penjualan alat berat yang paling banyak naik 73 ya, naik dari 40 naik ke 73. Sisanya suku cadang juga naik, tapi nggak naik begitu banyak. Jasa pemeliharaan juga naik, jasa penyewaan juga naik, jadi totalis semua naik. Yang paling banyak penjualan alat berat. Oke, berarti mereka jualnya ke tambang-tambang gitu ya, jadi banyak sekali pendapatan mereka. Namun sayang sekali beban pokok penghasilan mereka juga naik. Mungkin ini sifatnya trader kali ya. Jadi kalau misalnya penjualan mereka naik ya otomatis HPP mereka juga naik karena mereka mungkin sifatnya trader. Perusahaan trading alat berat. Kalau trading kan kalau misalnya omset naik pasti beban pokok penghasilan juga naik. 24. Kita lihat ya nomor 24. Nah ini penjualan alat berat 34 jadi naik 63 benar kan? Penjualan suku cadang. Rincian beban pokok penghasilan sebagai berikut, total dari pemasok. Oh ini yang kenaikan ya. Nah ini royalti. Oh ini dia. Royaltinya naik banyak. Servis berkala, perjalanan dinas dan lain-lain ya. Beban umum dan administrasi. Tapi kita lihatnya nomor 24 kan harusnya kan. Ini penghasilan, beban pokok penghasilan ya benar ini. Karena mereka perusahaan trading, lihatnya ini sih sebenarnya. Lihatnya 24 ini. Ya jadi mereka beli barang, mereka jual lagi. Gitu. Oke, karena mereka perusahaan trading ya beban pokok. Kalau omset bertambah ya ini harusnya bertambah juga. Beban pokok penjualannya mana ini dia? Beban pokok penghasilan atau penjualan. Jadi otomatis laba brutonya hanya naik sedikit dari 19 juta USD naik ke 24 juta USD ya, naik. Lumayan sih sebenarnya kalau dibilang dikit nggak juga, naik sekitar 5 juta US dollar. Oke, naik hampir berarti 5 juta dari 19 itu 25% lah ya, sekitar 25%. Lumayan meningkat laba brutonya. Sisa-sisanya beban lainnya ada naik nih lumayan banyak.
beban lainnya. Nomor 28, kenapa naiknya lumayan banyak? 28. Beban lainnya, oh rugi kurs ya. Rugi kurs harusnya nggak dihitung sih, jadi oke lah, aman harusnya. Jadi dipotong biaya-biaya lainnya, akhirnya laba bersihnya mereka itu hanya bertumbuh 2 juta US dollar. Sayang sekali ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat arus cash ya, arus cash mereka juga negatif. Ya, ini pembayaran kepada pemasoknya meningkat tajam. Lalu gaji upah karyawan meningkat juga 4 juta US dollar. Ini lumayan banyak loh naiknya loh gaji. Beban usaha. Jadi ini minus karena ada gaji yang naik lumayan banyak dan pembayaran kepada pemasok. Tapi yang paling ini nih pembayaran kepada pemasok gaji karyawan minus. Jadi kesimpulan laporan keuangan kuartal 2 mereka jadi kurang menarik karena biaya-biayanya naiknya lumayan banyak. Dari beban pokok penghasilan, ada rugi kurs, terus di arus kas juga beban kepada pemasoknya sama gaji karyawan jadi naik 4 juta US dollar. Jadi ini sebenarnya kurang menarik sebenarnya jadinya. Meskipun omsetnya mereka naik banyak, laba bruto mereka naik banyak, tapi malah laba bersih mereka naiknya tipis gitu, hanya 2 juta US dollar. Ya, kalau aku pikir kalau dibilang jelek enggak sebenarnya, kurang menarik aja. Oke, tapi kalau soal utang sih mereka aman ya, bisa dibayar karena resiko mereka kecil. Aset mereka lancarnya lebih banyak dibanding utang mereka. Oke, kita lihat bagian highlight tahunan mereka ya. Ini dalam USD. Ini ada beberapa ekuitas tercatatnya 31 Maret, bahkan yang di tahun 2014, September 2014. Karena laporan keuangan di websitenya mereka itu datanya kurang bagus ya. Mereka catatannya itu agak berbeda dengan catatan yang lain. Ini juga pakai ekuitasnya, ekuitas Maret. Kalau kita lihat omset mereka ya naik turun ya. Dari 200 naik ke 400, turun lagi. Karena sini nggak ada krisis ekonomi, mungkin permintaan kali ya, permintaan alat beratnya berkurang atau tambangnya jadi berkurang. Jadi ini turun, naik lagi, ada pandemi turun lagi, naik lagi. Laba bersih sama naik turun. Dari 17, 21 sampai 48 turun lagi di 2015, naik lagi, turun lagi di pandemi. Ekuitas pun naik turun ya, bahkan sempat nyentuh 200, turun lagi ke 142. Arus kas lebih banyak positifnya, bagusnya begitu. Jadi secara pertumbuhan, kalau mau dibilang investasi jangka panjang, kayaknya nggak bagus. Mereka lebih cocok ke investasi jangka pendek aja. Jadi ketika mereka turun, kita beli, tapi ketika mereka naik, langsung jual di bawah 1 tahun ya, lebih tepatnya. Dan posisi mereka sebenarnya secara valuasi ya, di harga 7.200 di hari ini, siang ini ya. Per mereka itu di 11,25 kali, PVBR 2,41 kali. Kalau hitunganku kan, ini versi aku ya. Kalau versi aku, normalnya itu per 10 kali, PVBR 2 kali. Jadi ini harganya wajar. Valuasinya wajar kalau yang 7.200. Jadi nggak mahal dan nggak murah. Bisa masuk nggak? Bisa. Tapi ya buat teman-teman yang ingin mengincar murah, ya mungkin ini bisa dikucilkan oleh mereka yang mencari murah. Gitu. Oke sih, jadi kinerja tahunan mereka biasa aja. Jadi laporan kuartal 2 mereka biasa, kinerja tahunan mereka biasa, ekuitas mereka nggak naik-naik. Sempet naik, turun lagi. Biasa-biasa lah gitu. Ini presentasi mereka ya, file presentasi mereka ini terbaru 21 September 2022.
Ayo bekerja sama dengan Ken Kijin Spirit Ways, People of Hitachi Construction Masonry. Jadi ini milik Hitachi ya, sebagai pemimpin dalam industri alat berat di Indonesia. Kegiatan usaha, penjualan alat berat, sewa, dan trade-in, suku cadang, dan layanan. Ini jadi ada ini juga nih, kontrak pemeliharaan, remanufacture, dan pengelasan. Jasa lebih tepatnya ya. Komposisi pemegang saham. Hitachi yang 48, Hitachi juga 5%, jadi total 51%, 52%, jadi mereka pengendali Hitachinya. Pabrik 21%, Itochu 25%. Bertambah ya justru ya. Dari 31 Maret 2022. Oke. Nah ini jajaran direksinya, Presiden Direkturnya Jonggi PT Gultom, sisanya orang-orang Jepang dan campuran orang Indonesia. Dewan Komisaris orang Indonesia, kalian bisa cari nama-nama mereka di Google seperti yang aku bilang tadi sebelumnya. Penghargaan kita lewatin aja, rewards dan award biarin aja, lewatin. Kinerja penjualan, ada contact office dan set support, kantor perwakilan, nanti cabang-cabangnya, kantor-kantornya ya. Kebanyakan di Kalimantan karena memang Kalimantan itu jadi lebih banyak batu baranya ya, jadi banyak tambangnya lah ya. Kalimantan itu banyak tambang, jadi banyak kantor di Kalimantan. Penjualan kita lewatin aja, kita udah lihat di bagian laporan keuangan tadi sama highlight tahunan keuangan, jadi kita lewatin aja ya kan. Secara keuangan yang tadi wheel loader, mini excavator, lebih banyak itu excavator ya. Penyumbang penjualan terbesar excavator, sales by sector. Jadi lebih banyak di yang hijau agro, lalu yang forestry kehutanan, sisanya tambang. Jadi kelihatan ya dari 2019, 2020, 2021 tambangnya naik turun 300, 145, jadi 600, naik hampir 2 kali lipat dibanding 2019 tambangnya ya. Excavator sales by sector ya sama. Kinerja penjualan lewatin aja kali ya. Yang biru itu demand, permintaan. Wow, oh, ini nggak boleh dilewatin. Jadi permintaan mereka di X6 turnover, permintaannya segini. Tapi sales progressnya masih yang orange nih, sales progress baru segini. Budget mereka segini. Jadi ini industri yang permintaannya masih tinggi banget. Mini X justru permintaannya dikit. Loader juga permintaannya dikit. Justru yang paling banyak itu dari sisi 6 turnover, excavator kali ya lebih tepatnya. Excavator 6 turnover. Jadi ini prospek banget sih kalau misalnya data ini bener ya. Kalau permintaannya 3.000 dan mereka baru jual 500, ini berarti prospeknya besar banget, ini gila. Oke, ini informasi yang bagus. Ini permintaannya masih tinggi, jadi masih mereka masih bisa bertumbuh. Keuangan kita lewatin aja. Revenue ya, dari 2015 dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Net income bertambah. Seperti tangga ya, naik. Mungkin mereka akan lebih tinggi di kuartal 3 dan kuartal 4. Kinerja keuangan. Nah, tadi ini lebih sifatnya kayak ada persentasenya ya. Lebih singkatnya kita lewatin aja. Ada gangguan. Total current asset. Oh ini highlight aja tadi. Penjualan. Sales
paling besar 65% penjualan, spare part sales nomor 2, service and maintenance sales 14%. Tetap mobil atau kendaraan berat, alat beratnya tetap yang paling besar. Menyediakan suku cadang. Jadi ini langsung kita masuk ke bagian rencana strategis. Menyediakan suku cadang dan perawatan yang sesuai, termasuk juga beberapa bagian yang sering diganti seperti oli, filter, dan lain-lain. Oke. Meningkatkan penjualan alat berat bekas setelah masa sewa. Menyiapkan skema sewa alat berat. Jadi selain menjual, mereka juga sewain ya. Memperluas saluran pemasaran dan penjualan melalui toko web dan Hexindopa. Menyediakan berbagai macam program promosi yang menarik dengan titik berat pada penyediaan suku cadang yang handal, layanan yang profesional, serta harga yang terjangkau mungkin ya. 5. Program reaktivasi mesin. Reaktivasi mesin yang diparkir segera mungkin, memberikan perawatan yang selalu diperbaharui dengan harga yang kompetitif. Membantu peningkatan produksi dengan mengikuti tren kenaikan harga batu bara saat ini. Jadi mereka akan meningkatkan penjualan alat berat mereka ya. Karena harga batu bara masih tinggi, harusnya sih mereka lagi gencar-gencarnya menambang ya dan menjual. Dan kebutuhan listrik pun sedang tinggi-tingginya gitu. Ini produk-produk andalan mereka. Terima kasih. Ya paling ini sih yang paling dari data tersebut yang paling menarik. Demand ini ya, demandnya tinggi, sementara mereka baru jual segini. Ini banyak banget, ini bisa berapa kali lipat ini. Lalu nomor 2, rencana sih biasa-biasa aja ya. Mereka hanya fokus di sales. Ya sih, kalau kita summarize ya, mereka hanya fokus di sales dan marketing aja. Promosi itu bagian dari marketing. Ya paling gitu aja. Tidak ada strategi yang bagaimana banget. Selanjutnya, harga saham. Nah, ini harga sahamnya ya. Dari ini kita set 6 bulan. Oh, dari harga 5.000, sekarang posisi mereka di 7.000 ya. Kita set 1 tahun deh. Wow, bahkan mereka sempat di harga 3.000. Ini kan 1 tahun ya. 1 tahun ini berarti di 2021 itu. Oh, oke. Sebenarnya sih meningkatnya nggak begitu banyak sebetulnya. Mungkin mereka meningkatnya dari 2020 kali ya. Kalau meningkat kan harganya 3.000 kan. Harga 3.000-an. Harga 3.000-an. Oh, kalau harga 3.000-an berarti per mereka ini hanya 5 kali. Ini tinggal dibagi 2 aja sih. PBR mereka 1,2 kali. Ya masih murah kalau waktu mereka harga 3.600. 3.600. Ini waktu harga segini ya ini masih murah. Tapi kalau udah harga segini ya udah wajar. Gitu. Jadi pantas saja lah mereka naik 2 kali lipat karena waktu itu mereka masih murah. 5 tahun. Ya ini datar nih. Maksimal. Oh, mereka sempat di harga 11.000. Oke. Kalau kita lihat grafik harga ya. Ini mereka justru dari harga 200-an ya. Ini pernah stock split ini lumayan banyak. Stock splitnya ini berapa kali? Stock splitnya ketutup sama ini layar harga. Aduh, ketutup nggak kelihatan. Ya udah biarin aja. 100 ya 300-an lah ya. 100 sampai 300-an naik ke 7.000 itu. Tapi kalian harus nunggu dari 2005. Nunggu puluhan tahun baru bisa naik ribuan persen. Oke, kalau kita pakai data 5 tahun yang datar sih dari 2018 sampai 2020 datar, bahkan sempat turun ke 2000 pada saat pandemi, lompat lagi karena ada perbaikan kinerja ya. Dari datar turun, lompat
kemungkinan naik lagi karena berita-berita tentang pertambangan masih positif, akhirnya mereka harganya naik. Jadi selama berita tentang tambang positif ya mereka kemungkinan bisa naik. Tapi kalau lihat dari valuasinya sih sebenarnya udah di angka wajar ya. Karena ini versi Rudy. Kan versi wajar orang itu beda-beda. Ada yang mungkin pakai patokan pernya harus 20 baru wajar gitu kan. Tapi aku sih pakai 10 aku udah wajar. PBBR 2 kali itu wajar. Dengan melihat pertumbuhan yang kayak begini nih, yang standar atau biasa aja. Ya segini wajar lah dengan melihat pertumbuhan yang datar-datar aja. Gitu. Oke sih. Um, Bisa masuk sekarang, lebih baik sih aku pilihnya jangan ya. Kalau misalnya aku ditanya mau beli ini nggak? Enggak, mungkin tunggu dia jatuh di harga 3 ribuan baru menarik. Ya, itu ya menurutku ya. Nah, ini mereka bagi dividen ya. Rajin banget dari 1995 sampai tahun 2022. Dan dividen yield mereka tinggi. Selama 5 tahun ke belakang lah ya. Tapi kalau di rata-rata ini tinggi loh. 10%, 24%, bahkan pernah 15%, 14%, 9%, 5%, 38% juga pernah. Di rata-rata ini tinggi banget dividen yield mereka. Jadi ini mungkin bukan termasuk perusahaan bertumbuh. Lebih lebih kalau aku masuk sini bukan pengen dapetin harga saham naiknya, tapi aku akan memikirkan untuk mendapatkan dividen yieldnya. Ini tinggi sekali sih. Ini waktu harga 3 ribuan, wah ini bisa dapat 24%. Jadi kita hold 5 tahun itu udah kita dapat duit 100% dari dividen. Nggak perlu dari dividen gainnya. Terus hokinya lagi, harga naik juga 100%. Wow, ini gila sih. Jadi mereka dapat dividen yang hampir 50% lebih, bahkan 70% ditambah dengan harga saham yang naik. Ini gila sih. Tapi kalau untuk posisi sekarang ya, kalian paling berharap dari dividennya aja. Kalau mau kalau masuk sekarang kalian bisa dapat dividen yang lumayan enak. Tapi kalau untuk berharap harga saham yang naik, mungkin enggak ya. Aku nggak tahu biasa bisa naik lagi atau enggak. Mungkin masih bisa kalau misalnya ada berita bagus lagi. Tapi kalau misalnya nggak ada ya mereka akan stay atau bahkan turun. Tapi ini dividen mereka masih menarik. Masih 10%. Paling terakhir. Oke, kita masuk ke bagian berita-berita ya. Keruk peluang pasar tambang ini 4 hari yang lalu beritanya. Komunitas tinggi Hexindo Adi Perkasa keruk peluang segmen pertambangan. Kita baca ya, apakah bisa. Semoga, wah ini artikel spesial jadi nggak bisa lihat. Semoga ini bukan artikel spesial ya, kita lihat ya. Ini loadingnya lama sekali nih. Oh, makanya artikel spesial juga ya. Jadi karena pertambangan lagi menarik harga-harganya ya, otomatis mereka akan dorong dari sisi industri pertambangan ya. Jadi mereka akan jual alat berat mereka ke industri pertambangan. Kita langsung masuk kesimpulan aja. Jadi kalau misalnya harga di 7.200 dan kita lihat grafiknya yang setahun ini udah cukup lumayan ini ya, tinggi ya. Ya mungkin mereka akan sideways, kalau misalnya ada berita bagus lagi mereka bisa naik lagi gitu. Tapi menurutku harganya sudah wajar lah segini. Karena secara pertumbuhan yang biasa-biasa aja harganya wajar segini. Jadi kalau aku disuruh beli atau enggak, aku kemungkinan enggak ya. Dan ini dividen yieldnya meskipun masih tinggi, ya aku sih tetap enggak ya. Karena aku lebih suka harga saham yang naik dibanding dividen yang tinggi. Kecuali
kalau misalnya setiap tahun mereka ekuitasnya naik, tapi ini grafiknya naik turun, jadi nggak, jadi kemungkinan kalau berharap dia ekuitasnya naik kayaknya sulit. Jadi aku pilih enggak lah ya. Ini pendapat orang beda-beda, tapi kalau aku sih enggak. Meskipun dividen yieldnya tinggi. Jadi kalau bagi kalian yang memang suka dividen, suka saham dividen, ya ini boleh masuk. Tapi kalau misalnya nggak suka dan bosan nungguin mesti 10 tahun baru naik 100%, ya itu kembali ke pilihan masing-masing gitu. Kalau aku sih nggak mau nunggu 10 tahun untuk 100%. Aku maunya 100% itu didapat dalam 1 tahun, dan itu hanya bisa didapatkan dari kenaikan harga saham gitu. Jadi kalau untuk saham ini sih aku kurang tertarik ya kesimpulannya. Karena pertumbuhan ekuitasnya juga naik turun, omsetnya naik turun, laba bersih naik turun. Dan di harga 7.200 sekarang ini di posisi wajar. Kecuali ini jatuh ke harga di bawah 3.600, ini akan menjadi menarik. Aku akan beli kalau ini harganya turun. Ini valuasinya murah, misalnya mereka turun ke 3.600. Ini valuasinya jadi murah, plus dividen yield mereka jadi semakin tinggi. Jadi harga makin turun, dividen yield makin tinggi. Gitu. Aku akan beli kapan? Kalau harganya turun ke 3.600. Tapi kalau di harga sekarang enggak. Gitu. Jadi overall untuk saat ini harganya kurang menarik, tapi secara bisnis mereka baik ya, positif. Karena mereka setiap tahun selalu menghasilkan laba bersih. Dan mayoritas setiap tahun itu arus kasnya selalu positif. Dan mereka bagi dividen yieldnya itu cukup tebal. Gitu. Jadi secara bisnis mereka oke. Namun untuk di harga yang sekarang mereka aku kurang cocok. Mungkin bagi yang lain cocok, tapi kalau bagi aku nggak, kurang cocok. Masih ketinggian gitu. Oke, sekian untuk analisa saham Hexa. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau informasi ingin diperbaiki, silakan tulis di kolom komentar ya. Bebas tulis apa aja gitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.